Hai sahabat TCID, kamu sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Belakangan kalau buka sosial media Sobat TCID ya, hal-hal yang berbau soal dunia kerja tuh jadi menarik untuk dibahas gitu. Yang pertama, bagaimana mencari lapangan pekerjaan menjadi hal yang sangat sulit untuk lulusan baru, bahkan untuk orang-orang yang sudah di usia 30-an begitu. Pengalaman kerja jadi hal yang mahal buat perusahaan. Fresh graduate dianggap kayak susah banget untuk dapat kerja karena nggak punya pengalaman. Itu one thing. Yang kedua, soal upah yang didapat kayaknya segitu-segitu aja gitu kan. UMR itu bukan upah minimum regional, tapi jadi upah maksimum regional gitu diskusinya. Yang ketiga, ada istilah baru yang juga seru untuk dibahas, sempat muncul di beberapa media nasional begitu, especially di Kompas ya. Ada istilah working poor. Jadi orang yang terus bekerja keras gitu ya, mati-matian, tapi tetap masih di garis kemiskinan atau mungkin rentan miskin. Ini sebenarnya jadi fenomena yang menarik karena kalau kita melihat situasi ekonomi di Indonesia lately, sepertinya kelas menengah semakin kesini semakin terkikis gitu ya. Untuk menjadi kaya seperti sangat susah karena nilai mata uang kita semakin kesini semakin turun. Yang berikutnya adalah lapangan pekerjaan juga tidak tersedia gitu. 19 juta lapangan pekerjaan juga masih dicari. Sebanyak apa itu possibility-nya buat bisa terwujud. So, we're gonna talk about this phenomena gitu ya, soal istilah working poor ini. And for this episode kita bakal ngobrol bareng sama Mas Sianu Endar Prasetyo. Beliau adalah salah satu peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Halo Mas Sianu, apa kabar Mas? Halo Mas Syarif, kabar baik. Oke. Gimana di bulan awal-awal Ramadan ini nih Mas? Apakah kegiatan makin padat atau justru makanya mending los dikit deh gitu? Kebetulan masih cukup padat, ada di luar kota hari ini. Jadi masih ada kegiatan. Terutama kalau terkait dengan perlindungan sosial. Kemarin lagi ramai soal PBI, jaminan kesehatan, yang 11 juta di nonaktifkan, itu juga cukup seru belakangan ya, selain soal working poor yang akan kita diskusikan. Yes. Working poor itu sebenarnya ngefek juga ke PBI sih Mas, karena kan akhirnya Betul banget. Orang-orang yang kejebak di situ kan kadang-kadang suka ngefek. Tapi kalau kita berbicara soal istilah working poor dan fenomena orang yang kerja tapi sepertinya susah buat naik kelas nih Mas Yanu. Gimana Mas Yanu ngelihat situasi yang lately sepertinya relate sama banyak banget orang dan juga anak muda di Indonesia nih Mas. Karena kayaknya buat naik kelas susah banget sekarang. Ya betul banget itu. Sebenarnya tanda makronya kan kelihatan banget. Misalnya nih kalau dilihat dari tabungan orang Indonesia aja, yang punya tabungan di atas 5 miliar ya kategori kaya itu kan cuma 1% dari penduduk kita. 99% itu tabungannya di bawah 100 juta. Kebayang bagaimana ketimpangan itu begitu tinggi, dan 99% orang itu dengan tabungan di bawah 100 juta, nanti kalau di breakdown lebih kecil lagi sebenarnya, itu berjuang setiap hari. Kalau teman-teman di Jakarta, Jabodetabek, melihat orang subuh udah berangkat ya, maghrib baru pulang sampai rumah gitu ya, bahkan mungkin lebih malam lagi. Tapi situasi ekonominya tidak, mobilitas ke atasnya tidak seperti yang diharapkan. Misalnya tetap tidak mampu membeli rumah yang layak gitu ya, atau katakanlah untuk biaya sekolah atau pendidikan anak yang semakin mahal, mulai dari PAUD, TK aja sudah berbiaya, itu juga semakin sulit. Belum upah yang diterima juga kejar-kejaran dengan harga bahan kebutuhan pokok yang naiknya lebih cepat dibanding dengan kenaikan upah. Jadi artinya memang situasinya tidak memihak kepada kelas menengah, terutama yang kemudian kita definisikan sebagai working poor. Sebenarnya karena banyak banget di kelas menengah itu teman-teman yang kategorinya sudah bekerja satu bahkan lebih dari satu pekerjaan, tapi situasi hidupnya gini-gini aja, nggak naik gitu ya, bahkan lebih cenderung mudah untuk jatuh atau mudah untuk miskin. Oke. Apa yang bikin situasi working poor ini muncul nih Mas Yanu gitu? Karena kalau kita ngelihat sebenarnya pekerjaannya kan kesannya dianggap mapan ya, quote unquote begitu, kerja di gedung yang besar begitu, atau bajunya rapi, terkesan wangi gitu kan. Tapi ternyata mereka justru malah terjebak gitu di situasi yang buat naik kelas susah gitu tuh Mas. Ya itu jadi masalah struktural. Karena ada orang dulu menasihati kita kalau
rajin kerja nanti akan cepat kaya gitu kan. Ya. Makin kita kerja keras, kita akan lebih cepat sejahtera. Tapi rumus itu agak kurang berlaku ketika secara sistem, secara struktur kita juga pekerjaan tidak diapresiasi dengan cukup baik. Satu adalah soal upah. Stagnansi upah itu sudah berlangsung sangat lama gitu ya. Bahkan di kalangan teman-teman yang ASN gitu ya, kenaikan gaji cukup jarang terjadi. Padahal itu salah satu pemicu agar daya beli tetap tinggi. Biasanya pemerintah sering menaikkan upah PNS, TNI, Polri, dan pensiunan misalnya gitu ya. Tapi itu tidak terjadi cukup sering belakangan. Lalu terutama di sektor swasta tentu itu menjadi persoalan stagnansi upah juga, sehingga banyak sekali lulusan berpendidikan itu juga over qualified dengan pekerjaan yang dia lamar gitu ya. Jadi S2 tapi upahnya mungkin upah setara S1 atau bahkan SMA. Itu jadi masalah yang pertama. Kedua adalah masalah terkait dengan tadi 60% pekerja kita itu sektor informal, sekitar 80 juta lebih. Artinya sektor informal tentu tidak memiliki perlindungan sosial yang sebagus sektor formal. Mereka juga punya income security yang kurang bagus karena jadi tidak pasti penghasilannya, fluktuatif. Sehingga perlindungan sosial, keamanan keamanan untuk pendapatan itu jadi semakin sulit. Sehingga mereka tetap seperti itu ya, kalau kita lihat misalnya kita berlari atau jalan di tempat gitu. Jadi sudah bekerja semakin keras, tapi ternyata upah tadi tidak mengejar kebutuhan, lalu juga makin banyak yang terlempar ke sektor informal karena banyak layoff dan sebagainya. Tadi juga Mas Syarif sampaikan umur 30, 35 hari ini sudah terasa sangat tua gitu ya, karena ditolak di berbagai aplikasi pekerjaan. Bahkan sudah dicoba digugat di MK tapi belum berhasil gitu ya, ada diskriminasi usia. Jadi itu semua menjadi masalah sistemik, masalah struktural, sehingga nggak lagi tadi nasihat kerja keras makin cepat sejahtera itu jadi berlaku karena sistem atau struktur tidak membuat kita yang kerja keras itu cepat atau mendapatkan hasil yang diekspektasikan. Jadi artinya justru kalau teman-teman bekerja semakin keras itu semakin berlari seperti di kalau kita lihat tupai yang lari di lingkaran itu, dia berlari aja kencang tapi sebenarnya tidak pergi kemana-mana, tidak ada mobilitas sosial ke atas, tidak ada kesejahteraan yang benar-benar bermakna. Oke, ini akhirnya jadi muncul anggapan gitu nih Mas Yanu, kalau misalnya orang mau naik kelas begitu, sekarang kerja satu aja nggak cukup. Sosial media pembahasannya lumayan banyak gitu ya, especially kalau kita ngelihatnya orang-orang yang ada di Jogja gitu. Banyak banget netizen yang tinggal di Jogja bilang bekerja dengan gaji UMR Jogja itu nggak cukup dengan satu pekerjaan, kalau nggak tetap segitu-segitu aja, rumah nggak kebeli, harga sembako sama dengan DKI gitu kan, terus yang lain-lain. Satu sisi jaminan pekerjaan untuk bisa jadi orang sejahtera nggak ada, tapi ada bahaya juga ketika orang mengejar kesejahteraan, overwork jadi ancaman nih Mas, karena buat bisa menutupi bolongnya dari income yang mereka dapetin nih. Mas Yanu lihat ini gimana Mas? Apakah justru ini jadi solusi, or maybe berbahaya juga buat ekosistem dunia kerja dan juga pekerja di Indonesia nih Mas? Nah ini menarik, kalau sudah nyebut Jogja ini kan karena ada romantisasi beberapa kota di Indonesia ya, termasuk Jogja yang paling sering disebut, UMR-nya dianggap paling rendah, tapi banyak sekali promo bahwa slow living itu di Jogja lah gitu, makanan murah gitu, alamnya masih bagus dan seterusnya. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Kalau teman-teman di sana cari rumah, teman-teman di sana transportasi, pokoknya non makanan ya, karena mungkin kalau makanan ini faktornya banyak gitu. Nah itu sama harganya dengan Semarang, dengan bahkan Jakarta. Artinya memang tadi gap antara upah, kemudian lifestyle, gaya hidup, dan juga inflasi, naiknya kebutuhan hidup di semua sisi itu tidak dapat dihindari, tidak dapat dikejar oleh kenaikan upah. Nah yang terjadi adalah kita mengalami ilusi meritokrasi kalau dalam bahasa ilmiahnya itu. Jadi seolah-olah tadi kerja keras itu tidak langsung berbanding lurus dengan kesejahteraan. Di sisi lain, kita membayangkan bahwa
oh kita bisa nih slow living, umur 30-40 pensiun ya kembali ke desa. Padahal situasi di desa tidak lebih baik gitu. Di sana juga bahkan tekanan sosial lebih tinggi kalau teman-teman tidak produktif atau tidak menghasilkan sesuatu. Nah, ketika tadi overwork itu kaitannya sebenarnya lebih kepada tadi survival mode. Jadi kita itu dalam situasi di mana kita pokoknya bertahan hidup lah gitu. Masih hidup aja udah syukur gitu. Ada bahasa seperti itu. Jadi tidak lagi pada fase meningkatkan karir atau berharap akan jadi manajer atau manajer di atasnya lagi, tidak, tapi tidak di layoff saja sudah beruntung gitu. Itu sudah pada level survival mode dan itu sebenarnya cukup berbahaya. Bahkan kalau saya baca di media sosial juga banyak beredar Gen Z ini kan menghindar untuk karir lebih tinggi gitu ya, pengennya stay di sini aja. Kenapa? Karena naik jabatan ternyata gajinya nggak naik gitu, tapi tanggung jawab dan kerjaannya tambah banyak. Ini kan sesuatu yang menjadikan satu negara, satu bangsa bisa sangat lemah gitu ya produktivitasnya karena tidak ada motivasi dan tidak disalahkan karena motivasi itu juga berangkat dari tadi upah yang layak gitu ya, apresiasi yang layak. Kalau itu tidak ada ya memang sia-sia orang yang bekerja keras gitu ya, toh juga akan tetap di lingkaran yang sama. Bahkan lebih parah lagi kalau di hari ini tuh ada istilah adu nasib gitu ya, Mas Syarif. Yeah. Jadi kalau kita mencoba mengeluh dengan teman kita, ini situasi kita nih, katakanlah teman-teman ojol gitu ya, lagi nongkrong sama teman-temannya, dia ngeluh soal pendapatannya hari ini, soal income-nya hari ini, itu temannya adu nasib, tidak memberikan solusi. Artinya ini sangat juga relate dengan, coba kalau kita lihat bagaimana tingkat pinjaman online yang semakin tinggi di masyarakat kita, lalu bagaimana dengan pinjaman yang offline-nya ya, rentenir yang di bawah, koperasi-koperasi yang sebenarnya rentenir berkedok koperasi, itu juga tumbuh sangat subur di desa. Dan ini menjadi indikasi cukup rentan ya masyarakat kita hari ini secara pendapatan itu, katakanlah BPS mengukur pengeluaran masih 600.000 per bulan, dianggap tidak miskin. Padahal tidak dihitung pengeluaran itu didapat dari mana? Apakah dari pendapatan, atau dari tabungan, atau dari pinjaman? Jangan-jangan kita mampu spending, mampu mengeluarkan uang untuk konsumsi, itu justru dari pinjaman. Ketika pinjam uang untuk konsumsi, itu berarti indikator finansial yang tidak sehat. Kalau kita pinjam uang untuk modal usaha, untuk produktif, itu barangkali masih dimaklumi ya, karena butuh tambahan modal. Tapi begitu pinjam uang untuk menyambung hidup, untuk konsumsi sehari-hari, dan ini terjadi di lapangan dari riset kami, itu memprihatinkan. Dan harus ada intervensi yang betul-betul strategis gitu ya. Tapi saya belum jawab yang overwork tadi ya. Overwork itu tadi survival mode. Makanya dikasih kerjaan apapun akan dikerjakan, berapapun digajinya juga akan tetap dikerjakan karena tadi daripada saya digantikan orang lain atau di layoff. Nah itu sangat buruk. Jadi ya namanya flexploitation. Jadi dieksploitasi atas nama fleksibilitas gitu. Yes, ini menarik nih Mas. Karena ketika kita berbicara soal overwork dan juga working poor begitu, sering banget dilihat pakai kacamata kacamata kapitalisme gitu Mas. Ini gara-gara pegawainya aja nih yang emang kurang kompeten, ya kan, kurang inovatif, kurang gigih, kurang pinter gitu. Akhirnya jadi nggak bisa dapat kerjaan yang oke. Padahal tadi kayak Mas Yanu bilang bahwa ini sebenarnya permasalahan struktural gitu. Nah, berbicara soal hal ini nih Mas, sebenarnya pemerintah bisa gimana ya Mas ya? Karena upayanya kan pasti bakal berat banget ya. Kalau masalah struktural nggak bisa nyelesain dari satu titik aja gitu penyelesaiannya. What can a government do gitu untuk menyelesaikan masalah ini? Penyediaan lapangan pekerjaannya kah yang harus diperbaiki? Investasi yang diperbanyak kah? Atau justru perbaikan SDM kah? Pengadaan pendidikan kilat kah? Atau apa ini Mas? Iya betul banget. Jadi kalau soal apa yang bisa dilakukan pemerintah, nomor satu tentu mendengar terlebih dahulu. Jadi problem utama kita ini adalah banyak sekali aspirasi yang nampaknya tidak bersambut dengan kebijakan. Jadi kan kita tahu masyarakat berteriak mencari lapangan kerja, di media sosial sangat ramai lah bagaimana anak-anak Gen Z terutama atau milenial yang sudah mengeluhkan bahwa situasi ekonomi tidak baik. Tapi kemudian itu nampaknya belum terkanalisasi dengan baik ya di meja pengambil kebijakan gitu ya, baik di pemerintah maupun eksekutif maupun di legislatif, bahwa urgensinya itu mendesak luar biasa. Meskipun
Ya ini catatannya. Situasi ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Jadi ini juga terjadi di banyak negara, di Amerika Serikat, di Prancis yang kebetulan saya datang, itu memang mengalami hal yang sama. Jadi ini situasi global. Bagaimana pekerjaan itu ke depan akan menjadi sangat sangat blur lah gitu. Artinya orang nggak tahu. Coba kalau kita tanya kepada ekonom, kepada siapapun ya yang kira-kira di pasar kerja untuk mendefinisikan kira-kira apa pekerjaan berikutnya yang bisa diberikan, itu akan kesulitan juga menjawab. Karena kita di fase di mana transisi teknologi yang demikian tinggi, termasuk akal imitasi AI yang meracuk ke semua atau masuk ke semua sektor pekerjaan, itu berimplikasi pada risiko orang kehilangan pekerjaan. Di sisi lain, ada yang mengklaim bahwa juga akan tumbuh pekerjaan-pekerjaan baru. Gitu. Tapi sampai hari ini ya ada pekerjaan baru seperti katakanlah teman-teman yang menggunakan TikTok untuk menjual produk, atau mungkin menggunakan kanal-kanal media sosial untuk marketing dan seterusnya. Tapi real pekerjaan di bawah itu nampaknya masih belum, sehingga semuanya akan tertampung di sektor informal. Nah, ketika sektor informal demikian besar, maka pemerintah juga perlu memikirkan formalisasi pasar kerja lagi gitu. Saya kebetulan baru pulang dari Perancis, saya 3 bulan di sana, saya meneliti tentang skema jaminan pengangguran di Perancis, terutama untuk pekerja seni dan industri kreatif. Dan patut dicontoh, ternyata kalau di sana untuk performance art itu mulai dari teknisi, artis, seniman, musisi, gitu ya, pemain teater dan lain-lain yang di performance art, itu mereka punya skema jaminan pengangguran namanya intermittent du spectacle. Jadi mereka itu mendapatkan jaminan pengangguran bukan ketika mereka menganggur, tapi adalah insentif yang diberikan bulanan selama mereka bekerja. Minimal 507 jam per tahun mereka bisa bekerja atau perform, mereka akan mendapatkan jaminan dari negara, transfer langsung ke rekeningnya untuk basic need mereka. Nah, sebenarnya di Indonesia itu yang diperlukan seperti itu. Jadi bukan informalisasi pasar kerja, karena semua orang ketika nggak ada pasar kerja formal, ya larinya ke informal, dan ketika ke informal, maka banyak hal yang tidak bisa dilakukan negara gitu untuk melindungi. Jadi kalau negara mau melindungi, satu, dia mau mendengar keluhan masyarakat terlebih dahulu, lalu kedua, tentu merancang intervensi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Katakanlah kalau sekarang banyak sekali sarjana gitu ya untuk yang menganggur, kenapa tidak di Indonesia itu juga diselesaikan dengan pemerataan tadi. Indonesia kan masih banyak timpang tuh, Indonesia Timur, Indonesia Tengah, di Papua sana dan sebagainya, yang membutuhkan SDM berpendidikan tinggi gitu. Kenapa tidak dirancang skema insentif agar mereka mau mengabdi di daerah-daerah terpencil, 3T misalnya. Itu kan sebenarnya program-program bisa dirancang menyerap tenaga berpendidikan tinggi, dan di sana dibutuhkan ada demand bidan, demand guru, dokter dan sebagainya. Tapi karena nggak ada insentif, dan ya siapa yang mau bekerja di daerah remote tanpa ada dukungan, ya tentu nggak ada yang mau. Tapi kalau dirancang tentu bisa. Jadi banyak yang bisa dilakukan sebenarnya, tapi tadi harus ada kemauan mendengar yang kuat dari pemerintah, lalu menyelami akar masalahnya, lalu melakukan pemerataan. Karena sebenarnya kuncinya adalah di pemerataan tadi. Ketimpangan di kita terlalu tinggi, bahkan untuk sekedar misalnya tadi lamaran pekerjaan, jenis pekerjaan. Katakanlah kita mau swasembada pangan gitu ya. Siapa sih yang diserap di sana gitu? Apakah petani-petani kita yang sudah 45 tahun ke atas mau dikirim ke Papua misalnya, atau ke tempat-tempat food estate-nya Pak Presiden misalnya? Kan enggak, tentu butuh anak muda. Nah, anak muda ini karakternya gimana? Mau nggak mereka terjun ke pertanian gitu kan? Nah, itu penting. Dan sayang sekali diskusi seperti ini tidak banyak dilakukan ya. Tapi nih Mas, ada kecenderungan juga kalau kita melihat dari situasi pelaku bisnis dan juga mungkin bagaimana pejabat-pejabat menyikapi situasi ini nih Mas. Karena sepertinya pelaku bisnis suka pegawai murah ya, karena stok secara demografi anak mudanya banyak nih sekarang begitu. Lapangan pekerjaannya segitu aja, calon tenaga kerja yang bisa diserapnya banyak nih. Jadi mereka mostly berpikirnya kayak, wah bisa nih jadi kayak semacam Hunger Games gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada semacam kayak embracing untuk menjadi gig worker gitu Mas. Mulai dari program work from mall, habis itu kayak didorong buat kita ngelihat kayak kalau di dalam negeri susah nyari pekerjaan, cari pekerjaan di luar negeri nih Mas. Fenomena ini sering muncul dari beberapa orang yang ada di
jabatan tertentu gitu. Mas Yanu lihat apakah ini justru malah ngedorong makin kuat situasi working poor ini nih Mas, atau gimana Mas? Ya, tentu saja. Ketika seruan ke luar negeri gitu ya, kebetulan saya baru pulang dari Kalimantan Barat kemarin 10 hari, keliling daerah perbatasan, meriset tentang TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Banyak kawan-kawan kita yang lulusan SMK atau bahkan sarjana itu harus terjebak di scamming online di Myanmar, Kamboja, Laos, dan sekitarnya. Itu karena frustasi. Di sini juga nggak ada pekerjaan yang bisa mereka tekuni gitu. Itu menyebabkan mereka berbondong-bondong menjadi korban karena ketika mereka mau berangkat tuh gratis semua lah, tiket diberikan, perjalanan itu lancar, tapi sampai sana mereka masuk camp yang mereka nggak bisa keluar. Kalau mereka keluar harus tukar kepala gitu, cari korban lain, sehingga menjadi siklus perdagangan manusia yang sulit diputus. Itu salah satu kenapa ketika lapangan pekerjaan tidak ada, orang lari ke luar negeri malah bisa jadi korban TPPO. Yang tadi menarik juga, jadi bagaimana misalnya kawan-kawan kita yang frustasi karena tidak mendapatkan lapangan pekerjaan, kemudian menjadi korban flexploitation, jadi fleksibel gitu, kata kunci fleksibel boleh dari mana aja kok, dari kerja dari mall, kerja dari rumah gitu ya. Fleksibilitas itu nyatanya tidak lah sefleksibel yang dibayangkan karena akhirnya bekerja 24 jam 7 hari seminggu gitu, karena kita Sabtu Minggu pun akhirnya harus bekerja dan harus on gitu karena atas nama fleksibilitas tadi, sehingga eksploitasi terhadap tenaga kerja menjadi semakin besar. Dan sebenarnya kalau banyak perusahaan-perusahaan yang baik gitu yang tidak nakal, tentunya mereka pengen dong loyalitas, kemudian mensejahterakan karyawannya, pasti mereka pengen seperti itu. Tapi karena mereka juga menghadapi iklim usaha yang tidak kondusif, mungkin mereka juga tidak punya banyak pilihan selain apapun yang kira-kira bisa ditekan, ongkos produksinya ya sudah itu dijalankan. Ya, jadi situasi ini menjadi sesuatu yang sistemik gitu ya, yang membuat banyak problem-problem baru muncul, tidak hanya satu masalah di pengangguran atau masalah di tadi kurangnya lapangan pekerjaan, tapi juga ekses-ekses lainnya gitu. Jadi yang tidak dirasa, tidak terlihat sebenarnya seperti mental health, kemudian juga persoalan bagaimana ekspresi itu bisa sampai ke tindakan-tindakan kriminalitas, tindakan-tindakan ekstrim seperti bunuh diri, korban dari pinjaman online dan judi online yang bunuh diri itu sangat banyak di lapangan. Dan itu nampaknya juga tidak menjadi isu yang dianggap serius gitu ya. Padahal itu indikasi bahwa ada yang sakit, ada yang tidak baik-baik saja di perekonomian atau di kantong masyarakat kita. Dan itu saya rasa harus menjadi perhatian semuanya, terutama pemerintah, agar pemerintahnya kebijakannya tidak belok kiri gitu ya, masyarakatnya pengen ke kanan, kebijakan ke kiri, sehingga nggak ketemu itu nanti di jalan. So safe to say sebenarnya sampai akhirnya muncul istilah dan fenomena working poor ini tuh bukan cuma gara-gara bonus demografi, akhirnya pemilik bisnis pemilik bisnis kayak aji mumpung begitu, tapi juga iklim bisnis yang nggak bagus, kita ada bonus demografi ya kan, kebijakan memang perlu diperbaiki juga, kayak semacam kayak chain gitu loh Mas, kayak rantai gitu, masalah yang memang harus dibedah satu-satu supaya akhirnya nggak jadi fenomena ini ya Mas ya. Nah, bonus demografi kayaknya perlu kita luruskan ya, kita udah ngelewatin masa itu. Ngelewatin ya? Yang terjadi adalah bencana demografi, jadi bukan bonus. Kenapa? 2030 kita masuk aging population. Jadi kalau kemarin-kemarin kan sempat ramai tuh sandwich generation ya, jadi yang harus menanggung dirinya, orang tuanya, sampai ke anaknya atau adik-adiknya. Nah, yang terjadi nanti 2030 itu kita mendekati 20% lansia. Artinya tanggungan teman-teman yang usianya produktif nih, ada namanya angka ketergantungan, ada namanya dependensi rasionya, angka ketergantungannya itu akan semakin tinggi. Kenapa? Karena makin banyak lansia. Di Indonesia itu lansia tidak mengenal jaminan hari tua dan jaminan pensiun yang rata ya, hanya sektor formal saja yang sangat sedikit. Sehingga terbayang bagaimana lansia itu nanti harus menghadapi masa tuanya tanpa income dan harus bekerja mungkin ya terus-menerus gitu, tidak ada fase pensiun yang sebenarnya. Itu pun masih sangat rentan. Nah, bagaimana itu dimitigasi gitu, itu nampaknya juga belum kelihatan. Bonus demografi yang dimaksud tadi memang kita banyak usia produktif tapi tidak terserap di lapangan kerja, kan akhirnya jadi bencana demografi. Jadinya setiap ada lowongan pekerjaan bahkan yang seperti scammer tadi yang sangat berbahaya pun banyak yang menjadi korban di sana. Sehingga
kita bisa katakan sebenarnya ini sudah darurat gitu ya. Kalau kita 2030 tinggal 4-5 tahun lagi, kalau tidak ada tindakan yang cepat, tidak ada intervensi yang akurat, takutnya adalah beban ekonomi untuk usia produktif makin tinggi, sementara untuk pemenuhan kebutuhan dirinya sendiri, jangankan naik kelas ya, untuk survival aja, itu akan menjadi sangat berat. Dan ditambah geopolitik dunia yang tidak pasti, karena meskipun kita tidak begitu dipengaruhi oleh situasi pasar global dengan sangat besar ya, beda dengan negara-negara lain, tapi tetap akan berimpact pada situasi ekonomi dunia, lalu ekonomi nasional, lalu kepada situasi individu-individu termasuk kita semuanya. Oke. It's gonna be my last questions nih Mas Yanu, begitu. Ketika ada situasi seperti ini dan dinamikanya sedang dihadapi sama teman-teman di luaran sana begitu ya, pertanyaan selalu jadi reflektif, what should we do nih sekarang situasinya? Karena yang tadinya aman aja sekarang jadi nggak aman begitu Mas. Dulu kan orang menganggap kayak kalau sudah berstatus PKWTT udahlah aman lah gitu, tapi ternyata banyak yang akhirnya bisa nge-lay off yang PKWTT buat mencari tenaga kerja murah begitu kan. Jadi gig worker juga semua serba nggak pasti, bahkan status yang sifatnya kayak let's say ASN atau P3K juga kemarin efisiensi bikin sempat mereka geter gitu, quote unquote, karena jadi makin sulit gerakannya. What should we do nih Mas, as society, melihat situasi fenomena sekarang nih Mas? Ya itu pertanyaan yang sulit ya. Kalau kita bilang, ayo kita mulai berhemat gitu ya. Apalagi yang perlu dihemat gitu ya. Karena ini sudah tidak ada yang, kalau kita punya lebih kita bisa hemat. Dan masalahnya tidak ada yang untuk berhemat. Lalu kalau kita bilang, oke, kita pakai program pemberdayaan gitu ya. Kasih kail agar orang bisa mancing ikan. Kalau dulu kita dikasih kail gitu ya, dikasih keterampilan, dikasih workshop, dikasih pelatihan gitu ya, sertifikat. Mungkin setelah itu kita akan dapat ke sungai cari ikan, atau dapat pekerjaan, atau dapat uang gitu ya. Masalahnya sekarang sungainya kering gitu ya. Mau dikasih kail, mau dikasih umpan juga nggak ada ikan karena airnya udah kering gitu. Artinya ini perlu memang satu intervensi yang cukup drastis kalau saya ya melihat situasi hari ini. Jadi katakanlah misalnya untuk kita secara person ya, kita memang tidak bisa bergantung di satu pekerjaan. Mau nggak mau, setting mode kita memang tadi, mode-mode untuk jauh lebih kreatif, harus punya lebih dari satu sumber income, besar kecil apapun bentuknya itu kalau bisa memang tidak hanya bergantung di satu sumber pendapatan. Tapi tentu saja tidak semudah kata motivator gitu ya, ketika buka usaha akan dapat untung, bahkan bisa jadi dengan spekulasi usaha kita akan jadi rugi, karena daya beli orang rendah gitu ya, buka usaha baru juga saingannya banyak. Jadi sekarang margin teman-teman yang dulu reseller sebagainya itu dulu cukup lumayan, sekarang pun juga makin kecil karena pesaingnya banyak. Bahkan kalau tanya teman-teman yang di rantai pasok seperti kurir, ojol dan sebagainya, dulu juga cukup signifikan income-nya, sekarang juga semakin tipis. Nah, situasi seperti itu tentu kita nggak boleh diam gitu ya sebagai individu. Diam itu artinya dua hal. Satu juga terus bersuara, terus menyalurkan aspirasi agar suatu ketika nanti misalnya ada kebijakan yang betul-betul pro pada teman-teman pekerja gitu, kelas pekerja. Lalu berserikat. Jadi jangan sendirian. Karena berserikat itu ada banyak bentuk, termasuk kalau di perusahaan ada serikat buruh untuk advokasi, tapi juga seperti ini kita terus mewacanakan, kemudian membangun komunitas untuk saling tolong-menolong, karena di Indonesia ini pilar terakhir setelah misalnya negara tidak berhasil membuat kebijakan yang cukup mengangkat perekonomian atau pasar yang sedang lemah, maka pilar ketiga adalah pilar society atau modal sosial kita. Jadi rajin-rajinlah untuk tetap membangun jejaring, berkomunitas, berserikat, bersuara, agar apa yang kita rasakan itu menjadi subjek pembahasan di pengambil kebijakan. Karena kalau di bawah kita sudah survival mode gitu ya, terus kemudian kita juga tidak bergandengan tangan dengan yang lain, nanti dikiranya persoalan individu tuh, oh itu Mas Syarif aja tuh malas-malasan tuh, atau Yanu aja tuh nggak mau berusaha, nggak mau training. Padahal kesempatan untuk mendapatkan keterampilan atau peningkatan kapasitas itu juga tidaklah sama untuk setiap orang gitu. Sehingga ketika kita minta orang untuk upgrade skillnya atau upgrade untuk keterampilannya, itu tidaklah semudah itu gitu ya. Karena sekarang untuk mendapatkan itu juga privilege gitu. Tidak semua orang bisa mendapatkan dengan mudah upgrade keterampilannya. Jadi kesimpulan dari saya sebenarnya
situasinya sangatlah struktural, situasinya sistemik, sehingga perubahannya juga harus dimulai dari pengambil kebijakan, intervensinya. Sebagai individu tentu cara bertahannya adalah menurut saya bukan hanya berhemat ya, tapi juga mencari sumber pendapatan yang lebih dari satu yang bisa kita lakukan. Lalu yang kedua tentu tetap bersuara, berserikat, dan menyampaikan hal-hal ini kepada kawan-kawan kita lainnya sebagai bentuk solidaritas dan juga rasa awareness bahwa oke, kita nggak baik-baik saja. Ya, betul. Itu mungkin Mas Syarif. Kalau ada peluang buat bisa naik kelas, segera dicapai gitu ya Mas Yanu ya, karena jebakan buat naiknya tangganya kayak makin tinggi gitu sekarang. Makin tinggi, makin licin, dan makin banyak orang berebut di tangga yang sama. Ya. Sehingga bisa bertahan saja itu mungkin sudah luar biasa, tidak jatuh ya, karena kelas menengah rentan turun. Dan sekarang itu sejak COVID-19, kerentanan itu universal, siapa aja bisa kena. Sakit tidak mengenal kalender gitu ya. Hari ini mungkin kita sehat, besok sakit, kemudian kita jatuh miskin juga tidak ada yang tahu. Sehingga intervensi pemerintah yang kedua adalah selain dari sisi lapangan pekerjaan adalah perlindungan sosialnya. Jadi kalau misalnya bisa melindungi semaksimal mungkin warga negara Indonesia dalam bentuk yang konkret, misalnya jaminan kesehatan, kemudian jaminan hari tua, kemudian juga jaminan untuk kecelakaan kerja dan lain-lain, itu akan relatif meringankan beban kelas menengah yang semakin terpuruk saat ini. Ya, betul. Apa ya? Complicated problems need a complicated solutions tuh yang memang harus dirumuskan secara baik begitu. New problem butuh new solution, bukan old solution. Ya. Betul. Modern problem need modern solutions juga ya Mas ya. Iya, itu persis. Sementara hari ini kita masih melihat tidak banyak solusi yang kemudian menjawab tantangan baru ya, terkait dengan tadi gig workers, working poor, sampai ke aging population dan bencana demografi yang kita hadapi. Ya, masih terdengar klasik ya Mas Yanu ya, solusinya yang kayak gitu-gitu aja gitu. But anyway, it's the end of the show, Mas Yanu. Thank you so much for the time. Tapi mungkin ada yang masih belum disampaikan Mas Yanu dan pengen disampaikan ke Sobat TCID, mungkin ada beberapa hal kah gitu. Silakan Mas. Ya, apa ya, sebenarnya kalau dari sisi working poor itu tadi tidak hanya terjadi di Indonesia, itu perlu dicatat. Takutnya kita hanya merasa negara kita yang tidak baik-baik saja, sebenarnya terjadi di banyak negara. Tapi kita sangat berharap pemerintah semakin bisa mendengar gitu ya, semakin bisa melahirkan kebijakan yang pro rakyat gitu. Dulu ada istilah pro job, itu pro poor gitu ya, pro growth dan sebagainya. Nah, hari ini nampaknya kita rindu juga bagaimana agar setiap kebijakan itu bisa disambut hangat oleh masyarakat, tapi tidak disambut kontroversi-kontroversi gitu ya. Kalau belakangan ini agak sedih, setiap kebijakan yang muncul adalah kontroversi di publik, bukan sambutan hangat. Nah, kita berharap itu segera terwujud, dan masalah pekerjaan dan kelas pekerja ini adalah fundamental dari perekonomian sebuah bangsa. Jadi kalau kebijakan berpihak pada kelas pekerja, itu negara akan berjalan dengan baik gitu ya. Bahkan bisa autopilot lah, kalau orang kelas pekerjanya udah jalan, negara itu jalan dengan sendirinya. Tapi kalau kelas pekerjanya jatuh runtuh tanpa ada safety net yang cukup, tanpa ada pilar untuk menyangga, ya bisa jadi kita akan mengalami masa yang sangat sulit dan cukup lama untuk recovery. Itu saja Mas dari saya, tetap semangat gitu ya, tetap berusaha survival sebaik-baiknya di luar sana, karena 99% kita berada di zona yang kurang lebih sama, itu nggak sendirian. Dan kalau ada masalah anxiety, masalah kekhawatiran yang berlebihan, sebaiknya bercerita juga kepada orang terdekat gitu ya, jangan sampai mengambil keputusan-keputusan yang tidak baik di masa yang tidak baik-baik saja ini. Yeah. Terima kasih banyak Mas Syarif. Yeah, it's hard to admit that we're not okay sebenarnya Mas Yanu. Ya, persis. Seperti teman-teman Gen Z lagu, pokoknya kita nggak apa-apa loh, nggak baik-baik saja ya. Jangan karena lifestyle kemudian kita tampilkan seolah-olah kita baik-baik saja, padahal kita terjebak dalam hutang atau dalam kemiskinan yang semakin dalam.
Betul. Mas Yanu, thank you so much for the time buat Sama-sama ngobrol kali Mas ini. Erik dan teman-teman. It's such an honor buat ngobrol dan Sobat TCID. It's the end of this episode ya. Thank you so much for listening. Jangan lupa follow sosial media kami di Instagram, X, TikTok. Akunnya semua sama @conversationidn. Subscribe our YouTube channel di The Conversation Indonesia dan follow Suara Akademia di Spotify dan juga Apple Podcast. So, saya Muhammad Syarif signing out. I'll see you next episode Sobat TCID. Have a nice day and wassalamualaikum. Kamu telah mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.